Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La izza illa bil Islam, la ma'buda illallah, la goyata illallah. Para ibu jamaah Masjid Ibnu Sabil, hamba Allah yang telah dimuliakan. Walau sudah lewat, saya ucapkan pertemuan ini karena pertama pasca Syahrul Ramadan. Maka saya ucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan amaliyah kita selama 1 bulan penuh diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik puasa kita maupun qiyam Ramadan kita. Dan nampaknya terasa di pagi ini, ruangan ini sekalipun lampu tidak nyala, tetapi cahaya ibu sangat luar biasa menerangi ruangan ini. Cahaya apa? Pancaran dari mahkota yang tersemat di kepala ibu. Mahkota apa? Mahkota ketakwaan. Nah, mudah-mudahan mahkota ketakwaan yang ibu miliki saat ini mampu dijaga dan terus dipertahankan. Syukur alhamdulillah dapat ditingkatkan. Karena dengan ketakwaan itulah kita akan tahu diri. Siapa aku? Di mana aku? Dari mana aku? Mau kemana aku? Tentu hal ini baru kita mendengar. Walaupun sudah sering mendengar, tapi belum pernah menjawab. Mungkin. Nah, sekarang ibu hisab diri ibu sendiri. Man ana? Siapa aku? Ibu tahu siapa aku? Ibu sendiri tunjuk, jangan aku saya, bukan. Ya, silakan ibu nanti jawab sendiri. Baru ibu tanya, kalau jawaban pertama sukses mampu menjawabnya apapun jawabannya, baru ningkat ke pertanyaan kedua. Min aina ana? Dari mana aku? Tanya oleh ibu sendiri. Jadi kalau orang yang bertakwa senantiasa merekap. Orang yang bertakwa yang sukses itu merekap supaya kita tahu kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga kita harus terus menyempurnakan. Makanya doa orang yang bertakwa setiap ba'da sholat nggak pernah tinggal itu.
untuk minta disempurnakan amalia ibadah kita sampai hayat berakhir, kehidupan kita berakhir. Kalau pertanyaan kedua sudah didapati, maka ibu bertanya lagi yang ketiga. Fi aina ana. Di mana ibu sekarang? Di Musa, lihat. Ya silakan ibu jawab aja dulu. Nanti kalau nggak ketemu pekan depan. Ya pekan depannya bulan nanti ketemu yang kelima. Karena saya bagiannya setiap kelima Rabu. Gitu ya. Kalau itu udah kejawab lagi, baru ibu tanya. Ila aina ana. Mau kemana sih? Pergi ke barat, ke timur, Tanah Abang, balik lagi. Dari rumah balik lagi ke Jatinegara umpama. Entah kemana ibu muternya gitu, wallah alam. Itu mau apa sih dan mau kemana? Ibu nampungin duit dari bapak, kurang sewot, ya kan? Minta cerai tapi tetap harus dibiayai. Ya biayanya nggak tanggung-tanggung lagi ya kan? Itu mau kemana? Mau ke neraka atau surga tuh? Nah di dalam konteks inilah maka saya ingin merunut karena ibu telah mendapatkan ketakwaan, maka ciri orang yang bertakwa fitrahnya keluar. Apa tuh fitrah? Kalau orang menyatakan fitrah adalah suci, kesuciannya nampak dalam segala amal. Amalnya steril, tidak terkontaminasi oleh unsur bakteri dosa. Tuh, kalau udah bertakwa, udah sukses. Ya, jangan sampai kita udah 1 bulan penuh puasa, bakterinya masih terus menyertai. Ya, ngomongnya puasa sukses, bohong nggak tinggal, umpama gitu ya kita kan nggak tahu, ya kan? Sukses puasanya 1 bulan penuh, tapi bener-bener gedek melulu sama suami, ya umpama gitu ya. Makanya kadang-kadang disuruh ngambilin air sewot, ya suaminya capek, ibu juga capek habis ngaji kan jam 11 pulang, nyampe rumah setengah 12 ya. Bapak ngomong, Mi minta dong teh anget gitu. Ya Allah, abi kayak kagak ngelihat, bukan baru pulang ngaji. Sewot, pulang ngaji bisa sewot. Makasih wajib, makasih. Pulang ngaji masih bisa sewot. Ya, apa katanya? Tuh tehnya di termos tuh. Yang sebelah kanan air panasnya tuh. Gelasnya udah dicuciin, tinggal ngambil nuangin aja kok repot amat. Nggak boleh. Kalau kita sudah takwa, jangan ditutup pintu surgamu. Saya ulangi lagi, jangan kau tutup pintu surgamu. Karena suami adalah salah satu pintu surga ibu. Ya, kalau aku pintunya di ibu, bukan di istri, di ibu. Tapi ibu salah satu pintu surganya di suami. Luar biasa itu. Nah, maka oleh karenanya orang yang sukses fitrahnya muncul dalam segala hal, maka hidup menjalani sampai kepada tujuan berakhir atau nyampe itu akan hati-hati, ya, akan hati-hati, selalu diriwain, selalu dibarengi rujukan kepada Quran dan Sunnah.
Artinya ibu berbuat nih anak sesuai enggak? Udah bener enggak nih? Saya udah ngaji hampir tiap hari Rabu. Kira-kira bener enggak nih kata Ustadz nih, kata Ustadzah nih begini yang saya jalani. Nah, itu hati-hati. Oleh karenanya, penampakan fitrah itu ada 5. Orang yang sukses dalam puasa ya. Saya belum menjelaskan yang pokok Bu ya. Yang pokok adalah menjelang Zulhijjah. Yang akan saya terangkan. Ya, tapi ini yang pokok karena ibu telah lulus, saya ngelihat cahaya memancar begitu luar biasa, maka saya ungkapkan ya Bu ya. Fitrah yang akan muncul pertama, jasad ibu, badan ibu sehat. Sekalipun ada penyakit, saya ulangi lagi, sekalipun menurut medis ibu berpenyakit, tapi tetap sehat. Bisa nggak kayak begitu tuh? Dinyatakan sakit, tapi tetap sehat. Artinya tidak pernah sakit itu menghambat aktivitas ibadah. Sorry lagi ya Bu ya. Orang yang sakit dan sebenarnya sakit kata medis tapi ibu sehat, artinya ibu tidak pernah terhalang aktivitas ibadahnya karena dinyatakan sakit. Bisa nggak begitu Bu? Insya Allah ya. Jangan sampai puasa 1 bulan baru kena flu. Ya Allah. Bu Haji, maaf ya. Saya kagak enak badan. Gitu. Izin. Ya Allah, baru gak enak badan. Udah kagak ngaji. Ya, tapi bukan jamaah sini. Jamaah sana. Lah, satu ya. Ketemu ya Bu ya. Yang pertama adalah sehat. Yang kedua, orang yang lulus dan fitrah akan muncul ke permukaan adalah perilaku yang indah, perilaku yang menyenangkan dan benar. Artinya apa? Berakhlak mulia, berakhlak mulia. Jadi tutur kata dan perilaku sudah berubah, enggak kayak biasa, dikit-dikit nyerocos gitu kan gitu ya. Enggak, udah hilang. Kalau ketemu yang tidak mendatangkan faedah, ya tetap kita ketemu terus assalamualaikum, Bu maaf Bu, gitu, nggak langsung ditimpali. Mau ngaji berhenti di jalan ketemu si fulana, umpama, ya ceritanya asalnya rendang, ya kok dari rendang berubah ke macam-macam itu berhenti, gitu. Ya, jadi akhlakul karimah adalah akhlak yang mencerminkan perilaku sesuai dengan Quran. Oh, gampang ya Bu ya. Jadi kalau ditanya ibu, apa yang dimaksud akhlakul karimah? Akhlak yang baik itu, akhlak yang mulia itu. Akhlak yang mulia adalah perilaku, baik itu perkataan maupun perbuatan sesuai dengan Quran. Gampang, ya. Kan kemarin kita sudah di drill 1 bulan penuh ngaji terus. Tapi ya, ada yang hatam 5 kali, 3 kali, paling minim 1 kali. Alhamdulillah, masya Allah, pahalanya banyak banget Bu. Kali aja dengan hurufnya ada berapa Bu? Quran ada berapa huruf? Seluruhnya kali itu Bu. Ya, masya Allah. Dikali lagi tambahin setiap huruf 700. Luar biasa. Pahala ibu sudah banyak. Makanya cahaya itu pertahankan. Karena cahaya yang asli adalah yang keluar dari tubuh jiwa kita. Cahaya yang asli itu keluar dari tubuh jiwa kita.
bukan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat biayanya mahal. Iya, pluk, 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 ditutupin semua. Ya, sampai pas bangun anak kaget pikirannya hantu. Ya, itu sebentar, anggarannya banyak, tapi ribet. Tapi kalau asli itu dibangun karena wudhu, kesucian ibu dari wudhu. Kemarin kan wudhu terus terjaga. Ya, jadi kalau orang yang wudhu nggak kena stres saraf muka. Ya, kalau nggak sering wudhu, dipupurin terus, dibikinin bodak kayak ondel-ondel, ya kan. Kena keringet aja bingung. Kena keringet, sarafnya gitu. Wah, repot, terganggu wajah muka ibu. Bebaskan. Pakai wudhu asli pancarannya dan cahaya itu hingga yaumil akhir. Nanti ibu yang wudhu akan kelihatan cahayanya memancar di padang mahsyar. Catat ya, nanti kalau nggak ada temui saya di sana di padang mahsyar. Ya Bu ya. Oke, deh cukup itu aja dulu. Lanjut yang ketiga. Diterangkan oleh Rasulullah SAW, orang yang berhasil di dalam syahrul Ramadan senantiasa merapat ikatan persaudaraan. Ya. Jadi masih ada yang bermusuhan, hilangin. Kalau sudah salaman, jangan gedek lagi. Ya, ini masalaman pakai adu pipi, masih ingat aja gedek, nggak usah, hilangin. Ikatkan persaudaraan itu. Ketiga unsur itu pada 2 tahun yang lalu benar-benar dirampas oleh Yahudi dan Nasrani. Sehingga persaudaraan kita hampir pecah. Walaupun ada yang pecah, tapi tidak seluruhnya pecah. Ya, maka sekarang ibu mesti nyali, mesti ngerti, nggak usah lagi mau dibohongi oleh Yahudi. Ya, sekarang munafik terus merajalela mencerminkan seolah-olah orang baik. Ya, orang munafik berbagi besek sembako sekarang ya, ngedatangin pengajian, pengajian ya, yang tadinya kagak pakai apa-apa sekarang pakai kayak ustadznya luar biasa, kerudungnya aja 3 nempel. Iya kan, luar biasa kan, munafik itu. Ya, munafikohnya banyak, munafiknya sekarang banyak lagi bergerilya cari simpati untuk 2004. Ya kita harus waspada ya ngaji di sini ya Bu ya. Jangan ngikut. Yang keempat, cukup ukhuwah itu harus ditegakkan karena ukhuwah itu salah satu hak muslim alal muslim. Saya ulangi lagi, persaudaraan itu adalah merupakan hak muslim alal muslim. Ada yang hafal hadis nih? Bulughul Maram. Ada yang hafal? Hak muslim alal muslim. Hak muslim ke ada muslim ada berapa Ibu? Ada 6 ya Bu ya. Hafal Ibu ya? Silakan Bu. Oh enggak. Oke kita lanjutkan dulu. Gampang nanti dibuka hadisnya. Yang belum ketemu. Iya nanti dibuka. Lanjut yang keempat. Orang yang sukses dalam sahur Ramadan dan dia mendapatkan fitrah, maka yang keempat akan muncul ke permukaan adalah takwa. Takwa. Oh, takwa Bu. Sering dengar takwa.
Sebuah bahasa yang paling sederhana adalah hati-hati. Itu menurut siapa? Kata Umar bin Khattab. Hati-hatilah kamu di jalan. Maksudnya takwa. Hati-hatilah kamu hidup. Gitu tuh. Itu secara bahasa. Kedua, ada orang yang menyatakan menjalankan perintahnya, meninggalkan segala larangan. Ya boleh-boleh aja. Sedangkan menurut Imam Ali, takwa itu ada beberapa unsur, beberapa perangkat. Pertama, kata Imam Ali, yang namanya takwa adalah kita memiliki rasa takut kepada Allah. Al-khawfu bidzalil. Al-khawfu bidzalil. Artinya takut kepada Allah. Jadi orang yang sukses, takwa, dan fitrahnya benar, nggak takut sama yang lain. Nggak takut sama makhluk. Nggak takut sama manusia. Sekalipun mengancam akan kematian. Nggak gentar. Ya, makanya contoh yang paling urgen adalah perilaku salah satu keluarga dari Ibrahim. Dan Ibrahim keluarganya itu semua takwa dan tidak pernah takut sama makhluk, melainkan hanya kepada Allah. Ya. Siti Hajar nggak pernah ada keluhan takut ketika diletakkan di lembah Baka. Di lembah yang tidak ada satupun makhluk. Nggak ada manusia, jangankan manusia. Binatang aja kagak ada. Pohon nggak ada, yang ada batu. Ngeselin nggak punya suami Ibrahim? Nggak. Sawat nggak sama Ibrahim? Nggak. Dibangunin nggak gubuknya? Jangankan rumah, gubuk aja kagak ada. Diletakin aja begitu aja. Kok nerima? Kenapa demikian? Karena fitrah Siti Hajar luar biasa. Dan hidup la ilaha itu fitrah namanya. Itu fitrah tenang. La ilaha illallah yang sampai kiamat, ibu awal la ilaha illallah, perjalanan hidup di dunia warnanya la ilaha illallah, kembali kepada Allah, la ilaha fayadkhulul jannah. Terus ya, tapi pelaksanaannya berat. Ya, karena apa? Karena musuhnya banyak. Setan aja macam-macam jenisnya. Ya, makhluk manusia yang menghantui kita juga macam-macam. Berat hidup itu mau jadi benar. Ya, jalanin ngaji aja berat. Mau berangkat nangis ini cucu. Ya, buang air lagi emaknya barusan berangkat. Ya lah. Nih, ya ketunda tuh. Tapi masih bisa datang ngaji. Itu bagus. Ya, tidak terhalang. Tapi berat gitu. Ya, oke. Jadi oleh karenanya, kata Imam Ali, pertama takwa itu merasa takut kepada Allah. Yang kedua, wal amalu bijalil, senantiasa berbuat sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Wal amalu bitanzil, yang diturunkan oleh Allah apa? Dinul Islam. Jadi beramal sesuai dengan Islam. Imam Ali. Yang ketiga, kata Imam Ali, takwa itu wal qanaatu bil qalil. Nerimo, ya, apapun yang diberikan oleh Allah Ta'ala walau sedikit, sekalipun jadi tidak pernah terdengar keluh kesah, ya.
Jadi ibu mendapat menerima nafkah dari suami, ya, apa dari hasil dagang, usaha, apa pekerjaan, apapun selama itu halal, sekalipun sedikit, alhamdulillah. Jangan dibandingkan dengan yang lain. Saya garis bawahi ya, jangan dibandingkan dengan yang lain. Terima aja. Walaupun kerabat, saudara, tetangga, gajinya gede-gede, ya, ngasih ke kita itu katanya ke istrinya paling minim 50 juta sebulan, ya kan kecil tuh ya, sebulan 50 juta kan kecil lah. Kita boro-boro 50 juta 10 aja kagak nyampe, dapatnya 4,5, 4.500.000, alhamdulillah gitu tuh ya. Kalau ngelihat itu orang makannya ya Allah rendang melulu, ya daging terus ganti lagi jalan-jalan, ibu gak usah khawatir. Kalau mau juga ngerendang, ya, atau bikin sop, ya, pakai daging bisa. Masa iya 4,5 juta bisa? Silahkan buktikan. Barokah ya, ya. Dagingnya kalau yang tetangga 1 kilo, kita beli 1 on. Oh iya kan 1 on dengan 15, ya 15.000 1 on, ya kan. Sopnya 5.000, kuahnya 1 panci. Yang pokok judulnya sop daging, enggak bohong. Oh ya memang ada dagingnya. Begitu ketika nerima dan ikhlas, subur anak-anak ibu sehat. Itu cara mensikapi hidup, ya. Jadi tidak perlu kita harus membandingkan, tapi minimilah apa yang kita dapati dengan Allah akan memakmurkan kita, ya. Kok 4,5 juta, anaknya 5, sekolahnya ke perguruan tinggi semua, kuliahnya jauh-jauh. Ente jangan tanya itu, yang nanya nama Allah. Karena yang ngurusnya siapa? Yang ngatur siapa? Allah, aman. Ya, itu empiris saya, Bu. Ya, saya anak 10. Bingung kan Ibu ya? Anak saya 10 kuliah semua. Ada yang di Bandung 3, di Pajajaran, ada yang di Bogor, di PB, ada yang di Jakarta, di IKIP, MJ kalau sekarang. Ya, semua kuliah. Anggaran biaya per bulan 1 an dalam kosnya aja udah berapa? Nggak nalar gitu. Tapi kita kan tahu Allah yang ngatur sebagaikan air jalan. Yang penting inti jangan coba-coba bohong dan maksiat. Aman tuh, boleh semua. Pakai nilai yang cukup memuaskan. Alhamdulillah. Tapi kalau ibu sudah 1 anak, 2 anak, udah keluh kesah, tambah susah. Silahkan dibuktikan. Baru anak 2 kuliah, susah ibu. Orang SMU aja biaya kena swasta katanya. Habis sama anak doang gua katanya. Ya jangan usah ngeluhin ke orang. Kalau ngadu ke orang paling iya kasihannya ibu ya. Paling begitu doang. Ngadunya ke Allah Ta'ala. Ngatur Allah. Udah nggak usah nanya kok bisa segitu, kok bisa cukup. Apa yang ada? Ya kenapa? Allah memberikan sesuatu yang tidak bisa terduga oleh nalar otak kita. Nanti dibuka ayatnya semua. Ya, catatan iman. Oke, lanjut. Ini masih masalah fitrah ya, Bu ya, takwa. Dan yang terakhir, Allah menjamin. Nah, ini yang saya omongkan tadi. Orang yang fitrah betul,
dan bertakwa, jamin oleh Allah Ta'ala rizkinya. Jadi ibu nggak usah ke susu, nggak ke susu, kanan kiri ngutang, utang ditutup, sini ngutang lagi, repot itu ya. Jangan, jangan dibiasakan kita kalau susah langsung ngutang. Ya, saya pengalaman ini Bu ya, istri saya nggak pernah itu berani ngutang, dan saya tidak pernah seumur ini sampai saat ini ngutang. Ada ya beli, kagak ada dia. Begitu, begitupun beli barang, nggak pernah main kredit. Karena saya tahu, kalau pas ngambil kredit, saya mati. Ninggalin kredit. Ya, malaikatnya bunyi. Kredit, kredit, katanya gitu nanti. Jadi ini oke Bu, ya supaya saya tuangkan kenapa? Karena keumuman kita kalau ngutang rasanya enak banget. Steril kan Ibu ya. Sekalipun berat banget, susah banget, tapi masih bisa makan, alhamdulillah, udah nggak usah repot. Makanya saya ngelamar istri dulu tuh nggak pernah muluk-muluk Pak. Ayo Bu, ditanya itu sama calon mertua itu, ini kerjanya di mana? Di mana-mana Pak. Bener, saya real, ini real loh. Saya buka ini imperi saya, ya. Karena supaya apa? Supaya nilai semangat Bu. Nah terus kok di mana-mana? Ya saya maju melamar putri Bapak itu karena saya sudah mampu bertanggung jawab, memenuhi semuanya, gak akan ngerepotkan ke siapa-siapa. Betul, betul. Kalau Bapak sih pengennya jadi pegawai negeri yang biar ada pensiun kayak Bapak, lah itu kan Bapak. Saya begitu. Terus kebetulan ada pohon jambu, namanya jambu batu, rumah tetangga. Saya omong, ngambil jambu batu tidak harus manjat, bisa pakai gala, kan gitu toh ya, asal jangan dilempar. Kalau dilempar kena jambunya hancur, batunya kena rumah orang. Saya nggak gitu, saya katakan begitu. Terus kamu pakai apa? Saya berjanji menikahi putri Bapak, saya akan membiayai hidup, dan saya tidak akan muluk-muluk, insya Allah sanggup memberi makan pakai garam. Saya ngomong begitu deh, pakai garam, ridho diterima, alhamdulillah. Nggak ridho ya sudah. Saya begitu dulu. Orang yang ngantri banyak kok. Ayo real Bu, ini terus terang aja Bu, sampai ada orang minta saya pinsang-pinsang. Beneran, di Malang sampai Gapak Bu, S2 ekonomi. Ya, tapi saya nggak begitu. Cocok saya ridho ini orang, ya sudah. Ridho diterima. Lah ternyata makannya apa Bu? Dulu dia hanya makan gehu doang, tempe tahu, bolak-balik bacem, ya kan? Saya juga tahu bacem waktu nikahin dia Bu. Iya, bacem lagi. Gua omong, wah mantap. Tambah besok bacem lagi. Saya ngomong begitu mantap, wah bacem enak, bacem terus-terusan. Ya Allah, saya katakan tempe tahu. Akhirnya anak inisiatif. Pas libur ngajar di Bogor, hari Ahad saya ajak jalan-jalan istri. Kemana? Ke Paramat Jati. Itu lah lihat ikan, gak suka, gak bisa masaknya ikan. Enggak, gak bisa masak ikan, bingung saya. Bener, gak bisa, amis gak enak lagi. Ya sudah, saya beli aja.
Ikan mukodimah pertama saya beli bandeng. Bandeng yang banyak curinya ya Bu ya. Bingung kan? Nah, bingung nyisipinya gimana. Makanya aduh udah. Suami yang baik jangan dicela. Istri yang tidak mengerti jangan ya, tapi dibimbing, diberi petunjuk. Solusinya gimana? Cara itulah yang saya ajar. Motongnya begini, caranya begini. Dari mulai ngegoreng biasa di bumbu kuning atau di acar bahasanya itu saya bikin. Bingung begitu makan enak geger. Geger sekeluarga karena enggak lama-lama sudah meningkat, sudah bisa dikit-dikit masak yang lain, baru dikasih masakan khusus bandeng yang tanpa tulang. Kok masak bandeng tanpa tulang? Tanpa tulang. Namanya sate bandeng. Caranya gimana? Kasih petunjuk. Tapi kalau bikin satu atau tiga, rugi waktunya. Maka bikinlah 2 kilo supaya saudara kebagian, dibagi kaget itu. Nah, itu cara yang dinyatakan rizki tak pernah Anda duga akan diberikan bagi orang yang bertakwa. Rizki ilmu, rizki amwal, dan rizki macam-macam yang Allah berikan atas kebutuhan kita. Semua itu ada dalam Quran. Saya ulangi lagi, semua itu ada dalam Quran. Ibu buka surat Talak. Surat 65. Ayat 2 dan 3. Ayat 2 kalimat terakhir. Ketemu. Surat Talak. Ya, At-Talak. Surat ke-65. Betul nggak Ibu? Betul. Ayatnya ayat kedua terakhir. Di kalimat terakhir adanya. Saya nggak baca dari pertama. Ya. Wa mayyattaqillah kalimat terakhirnya. Ketemu. Ayat kedua. At-Talak. Ya. Wa mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Betul. Ayat kedua benar nggak Bu? Eh? Kedua kalimat terakhir. Iya. Wa mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Baru ayat ketiganya kalimat pertama. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Betul? Ah, ya udah. Itu garis bawahi, jangan sampai hilang lagi. Masukkan ke dalam jantung ibu. Masukkan ke sini. Masukkan ke dada. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan beri jalan keluar dari segala problema hidup. Ibu punya masalah apa? Kalau orang yang bertakwa nggak buru-buru minta makhluk, minta bantuan kepada orang, enggak. Minta tolongnya hanya kepada Allah. Ngejerit. Medianya salat. Saya ulangi lagi. Medianya salat. Maka kalau kita ada sesuatu kurang, berarti hubungan kita dengan Allah kurang baik. Tampak kan? Ya. Kalau kita hubungannya baik dengan Allah, aman. Karena Allah ngejamin. Kalau ente dekat kepada aku, dan ente tahu semua. Persoalannya kita kurang baik sama Allah. Sholat ingat-ingatan. Ya kan? Kalau ingat sholat,
Kadang-kadang pas kepepet waktunya, terakhir baru kita salat. Itu pun buru-buru. Assalamualaikum, assalamualaikum, nonton lagi sinetron kan gitu. Ini yang di sana sama di sana. Sulit jadinya Bu ya. Tapi kalau ibu hubungannya baik, aman tuh. Bahkan yang lebih hebatnya, Allah menjamin akan kebutuhan kita, rezeki kita yang tidak bisa terreka oleh nalar pikiran otak kita. Nggak diduga, Allah akan kasih, nggak nanya luas rumahmu seberapa, nggak nanya. Kadang-kadang diberi macam-macam, ya Allah, kita kadang-kadang nggak bisa nampung semuanya itu. Ya, jadi aman. Jadi kalau ibu anaknya sekian, gimana ya jeng makannya, katanya, ya udah biarin aja, namanya orang ngeliat. Ya, biasa itu ibu. Ya, ibu punya anak 3 masuk ke rumah sakit, kenapa nggak KB? Ditanya, masuk 4 kelewatan, susah nanti kata perawatnya. Makanya gimana? Udah biarin aja, kalau ibu nggak mau ngejawab, ya dengerin aja. Kalau ibu mau ngejawab, jawabnya telak aja. Alhamdulillah. Saya yang punya anak 5, kata ibunya ya, kok yang repot kamu, yang susah kamu, bukan aneh kan gitu. Ya kan yang susah beli kan. Nah itu cara kita mensikapi hidup. Kalau orang bertakwa selalu keluar yang terbaik. Paham tuh Bu ya? Nah itu ayat yang pertama. Adapun berkaitan tentang hak, saya katakan bahwa persaudaraan dan seterusnya itu adalah hak antara orang yang muslim atau orang yang muslimah. Tadi dijawab oleh Ibu Haji bahwa hak muslim dan muslim sittun. Hak muslim terhadap muslim itu ada 6. Dan ini bab kitab jami kelengkapan. Namanya kitab kelengkapan. Kelengkapan itu maksudnya satu kitab berisi beberapa bab. Antara lain babul adab. Hadis pertama dari babul adab nomor 1466. Benar nggak Pak? Iya, betul. Ya, karena namanya aku kan manusia, takut lupa. Benar Ibu? Ya, babul adab, hadis pertama. Udah saya bacakan. Udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Betul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak muslim terhadap muslim ada 6. Sanad dari Abi Hurairah. Semoga Allah meridai pada Abi Hurairah. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak muslim kepada muslim ada 6. Maka yang 6 ini dihabisi semua oleh Yahudi kemarin. Pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila Anda bertemu dengan saudaramu, maka ucapkanlah doa kalimat salam. Salam itu doa. Assalamualaikum. Yang artinya semoga engkau diberi keselamatan, diberi kesejahteraan, ya, diberi kedamaian. Dan salam bahasa bukan hanya di dunia, tapi kelak nanti di alam barzah. Jadi nanti ibu kembali ya dari dunia ini ke alam barzah,
transit ke alam kubur, ibu pertama mendapatkan salam dari malaikat ketika akan ditanya. Nanti pada saat di padang mahsyar, ibu disambut kalimat salam. Ya, saat kita akan ketemu Allah, Allah mengucapkan salam. Jadi assalamualaikum bukan bahasa dunia sampai akhirat. Karena itu doa. Maka orang yang mendengar ucapan salam wajib hukumnya menjawab Waalaikumsalam. Ya, jangan pelit. Ya, kalau ibu dikasih, alhamdulillah. Satu saat ibu punya kemakmuran, ya kasih saudara kita. Jangan pelit. Orang bakhil tidak akan makmur. Orang yang senantiasa memberi makmur karena dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Surat Al-Baqarah, ya, yang sampai lupa. Oke, itu yang pertama. Dan itu pada 2 tahun yang lalu dilarang. Salamnya diganti dengan selamat siang. Ya, siang, siang Pak, siang Bu. Ya, nggak ditahu juga udah siang memang. Sekarang siang atau pagi? Siang. Siang, nggak usah ngomong siang. Paham tuh ya? Jadi kita harus cerdas. Harus cerdas. Ketika salam, maka ulurkan tanganmu. Perjabatan tangan. Gugurlah dosa-dosa di antara keduanya. Jadi kalau ibu salam ketemu dengan siapapun sesama muslimah, kemudian jabatan tangan, gugur dosanya itu. Terus ya, terutama dosa kecil. Nah, karena mereka tahu bahwa ini doa dan sekaligus meruntuhkan dosa, dilarang. Nurut kita. Akhirnya apa? Enggak salaman, adu jotos. Jauh begitu. Ibu-ibu juga sama. Ya, jangan. Sekarang jangan diulangi lagi. Kembalikan lagi salam. Hidupkan salam. Dan salaman nggak usah ragu, takut ketular penyakit, kagak ada. Ya, penyakit udah diatur oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi jabatan tangan menggantikan keberkahan. Ya, apalagi kalau kita datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, datang ke rumah ibu, disuguhin roti, alhamdulillah, masya Allah. Ini ta'amul mu'min syifa. Saya ulangi lagi. Makanan orang yang beriman itu obat. Jadi oleh karena itu saya bismillah dulu dikit aja. Obat bu, supaya penyakit saya hilang. Masya Allah, bu. Ini roti kagak ada di rumah. Insya Allah bu, saya bagikan perasaan nikmat ini. Jadi oleh karenanya dalam hak muslim itu mesti dihidupkan karena bisa jadi unsur jatuhnya wajib, ada yang juga sunnah, ada yang disebut anjuran hukumnya. Dan kita langsung kedua dulu. Lanjut ya, lihat hadisnya. Wa ida wa ada akhlafa. Betul bu? Bukan? Iya, udah kan tadi. Ida laki tahu fasalim alaihi. Wa ida ja'aka fa'ajibhu. Udah kan? Yang kedua, dua dulu. Wa ida ja'aka fa'ajibhu.
Dan apabila saudaramu mengundang, maka perkenalkan, datangin, sesibuk apapun datangin itu, ya, karena itu mengandung barokah. Selama undangannya itu tidak mengandung maksiat. Ketika undangannya mengandung maksiat, ada yang sekarang, ya, jangan diikuti. Pesta tukaran suami, pesta tukaran istri, jangan itu, ya, nggak boleh itu, hukumnya haram. Sekarang emak-emak lagi booming gitu, eh booming tuh di mana-mana. Naudzubillah min dzalik, di zaman sekarang ini udah gila beneran. Eh, luar biasa kalau sekarang terang-terangan. Kalau 10 tahun yang lalu masih sembunyi. Ya, kalau sekarang udah terang-terangan, nggak ada malu. Janjian pertemuannya biasanya di kafe-kafe, ya, ngobrol emak-emak. Ya Allah, saya katakan, saya kira ngomong apa, rebutan. Saya duluan dong kunci nomor satu. Saya kata, apa gua pikirin. Gak ngeh itu asalnya. Pas tahu baru naudzubillah min dzalik, ini orang, ya Allah, nggak bersyukur orang sama. Ya. Jadi selama undangan itu syukuran, datangin itu. Ya. Atau kenapa saya katakan tadi makanannya menjadi ya, ibu datang dapat pahala. Oh, ya, yang mana kemarin dilarang tuh, ya, ada syukuran anak kelulusan nggak boleh, syukuran dapat nikmat, ya, karena apa, barang alhamdulillah yang selama ini ngendap laku semua diborong oleh orang yang datang dari sana, ya kan, kita syukuran alhamdulillah, masya Allah, itu luar biasa. Ini dihilangin semua, ya. Jadi mudah-mudahan kembali kita ada syukuran saudara kita dimanapun tempatnya, selama masih bisa ditempuh jalannya, ibu, ya. Tetapi dengan catatan, ibu kalau pergi tanpa suami kasih tahu suami, adik saya mau ke rumahnya si fulan, nah, sama teman-teman, insya Allah sih nggak lama, gitu. Terus diomong, disiapin, ya, takut saya lewat sampai duhur, alhamdulillah udah semuanya udah lengkap untuk makan siang, saya tutup di sini, enak kan, aman tuh, ya. Jangan mentang-mentang suaminya diem aja main belas-belas, jangan ibu, ya, jangan, karena itu surganya ibu. Nanti ada hadisnya, ya, ibu tahu itu 4 syarat untuk mendapatkan surga dari Allah Ta'ala, yang dipersilahkan bagi ibu-ibu masuk dari pintu yang ibu suka. Masya Allah, pintu surga ada berapa ibu? Ada 8, ya, sama kayak kita ke Masjidil Haram, ya, pintunya banyak sekali, ya, 30-an lebih gitu. Iya, ibu masuk dari pintu mana yang ibu suka, silakan. Ya, tapi jangan sampai salah masuk. Kalau pintu kedua, pulangnya dari kedua. Jangan dari pintu yang lain. Bisa nyasar kalau di tanah haram. Bisa muter-muter ibunya. Ya. Lah kalau di surga kagak nyasar. Dikasih tahu. Dituntun oleh malaikat. Ya, tapi kagak ada orang disilahkan dari pintu mana aja. Oke, yang ketiga, waktu ngepet. Wa idastan sohaka fansohu. Kata hadis itu, kalau ibu diminta nasihat, diminta etis, saran atau ilmu, dan ibu berkemampuan, kasih tahu, ya, kasih tahu. Misal nih, saudara
jamaah ibu dari masjid ini mampir ke rumah ibu, disuguhin makannya enak mantap rasanya ya. Yang terkenang oleh ibu semur jengkol, semur jengkol. Kenapa? Aromanya kagak kerasa, tapi nikmatnya luar biasa. Ibu nanya, nih ibu nih bikinnya gimana? Ah itu sih rahasia, ini kan raja dapur ahli. Kagak boleh. Walaupun ibu jadi dagang nasi dan itu jadi bahan andalannya, kasih tahu. Nggak usah ditutupi. Karena apa? Walau ibu kasih tahu, tangannya ibu beda nggak? Beda kan? Sama rumusnya, tapi tangannya rasanya lain. Makanya udah nggak usah takut gitu ya. Jadi Allah kasih yang kamu. Wa idza aqasa fahamidallah fasamidhu. Apabila bersin, kemudian yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Ya, maka ibu ucapkan doa kepada orang yang tadi yarhamukallah. Ibu ngedengar saudara kita doain yarhamukallah, maka jawab oleh ibu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, selanjutnya hak muslim yang keempat. Yang kelima, wajida marido fa'udhu. Dan apabila itu saudaramu sakit, doakan. Ya, jadi apa yang terjadi? Ibu doakan. Selama ibu masih duduk di tempat di mana itu orang sakit, selama itulah ibu ada di dalam Raudhatul Jannah, ada dalam taman sur. Masya Allah, luar biasa itu Bu. Ya, tapi dihilangkan nggak boleh. Ya, sampai sekarang juga masih agak hati-hati. Orang mau datang ke rumah sakit itu hati, ya karena apa? Ada varian baru. Ada varian baru. Coba ya, kalau kemarin ada anaknya udah, bapaknya udah, ibunya COVID udah, ya ibunya COVID udah kan, udah datang. Yang lagi jalan sekarang agak lambat jalannya, tapi masya Allah dahsyat akibatnya itu neneknya COVID. Neneknya COVID lagi jalan. Tanya sama Jokowi, tanya nggak percaya neneknya lagi jalan. Namanya varian baru. Ya, varian baru. Ini orang bisnis luar biasa, gila semua. Ya, karena umat Islam mudah dimainkan. Paling mudah umat Islam diadu domba. Sampai sekarang diadu domba dengan munafik-munafik luar biasa. Terakhir sudah cukup. Wa idza mata dan apabila meninggal, maka hantarkanlah dia dan doakan dia. Yang patut untuk mengimami siapa? Anaknya. Yang patut masukkan ke liang lahat itu siapa? Anaknya. Itu yang ahli. Ya, jangan sampai diserahkan kepada yang lain. Anak saleh Bu ya, itulah 5. Nah, maka oleh karena itu pola yang hal inilah kita akan memasuki 20 hari lagi memasuki Syahrul Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Di mana bulan itu mengandung sejarah yang sangat luar biasa. Tapi kalau setengah jam saya terangkan tuntas detail kayaknya nggak nyampe. Ya, banyak ayatnya. Maka oleh karena itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah Ta'ala
untuk menjelaskan dan menerangkan kisah itu. Siapa dia? Ibrahim alaihi salam. Buka dalam surat Maryam. Ayatnya mulai dari ayat 41. Ketemu Ibu, surat ke-19 itu surat Maryam ayat 41. Iya, iya. Ya silakan Ibu baca. Kita di kita di bawah yang artinya dan ceritakanlah Muhammad dan Ibrahim di dalam sesungguhnya dia adalah membenarkan lagi. Ya, ini kalimat perintah dari Allah Ta'ala. Kenapa Ibrahim? Karena Ibrahim adalah orang yang istimewa, hamba Allah yang sangat istimewa. Apa keistimewaannya? Taat. Dan Ibrahim tidak pernah menyekutukan, walaupun tidak pernah sekolah. Ibrahim pernah sekolah nggak, Bu? Nggak pernah. Ya, kata Allah Ta'ala, umat, bahasa kitanya, ceritakan, terangkan kepada umatmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah tentang Ibrahim. Siapa dia? Disebutkan antara lain, dia seorang hamba Allah yang jujur, yang senantiasa membenarkan apapun perintah Allah. Ya, sekalipun mengancam jiwanya, dia tidak gentar, selalu taat. Dan dia orang yang diamanati membawa berita Nabi. Itu sepintas gampang itu. Tapi kita harus merujuk pada kitab yang lain. Nah, ini kisahnya panjang saya katakan tadi. Hizbul Wurud, kisah dari satu cerita tentang hadis menjelaskan Ibrahim ketika dilahirkan dalam suasana pemerintahan yang sangat tidak menginginkan anak laki-laki. Jadi rakyat yang lahir anak laki-laki disembelih. Dan Anda harus menyerahkan kepada pemerintah. Kekhawatiran mereka kalau itu anak nanti menggulingkan pemerintahannya, maka dibikinlah kepres, keputusan presiden. Kalau sekarang bahasanya, ya, maka kan kita terus langgeng berpuasa, maka kita harus wadakan tutup dan rahasia, rapat jangan sampai terbongkar. Apa peraturannya dirubah? Ternyata bocor, gitu ya. Maka dituntutlah yang membocorkan atas perintah yang menjadi rahasia negara. Itu zaman dulu sudah di zaman Ibrahim. Maka Ibrahim lahir khawatir sang ibu dan bapaknya, terutama ibu, saya tidak ridho anakku kulihat disembelih oleh Raja Namrud. Dibunuh, saya nggak mau. Bagaimana kalau gitu bang, katanya. Bagaimana Abi? Ya, kata si istri. Jawab, akhirnya diberilah solusi. Gimana kalau anak kita dibuang aja ke hutan?
Sehingga kalau ditelan kita nggak ngelihat, oleh binatang, kalau diapain juga kita nggak tahu. Nanti kita lihat tinggal tulangnya atau apanya, kan kita nggak terlalu sedih karena peristiwanya nggak ngelihat. Oh, cocok kalau begitu. Dibawalah dalam kesunyian yang tidak diketahui oleh siapapun, masuk ke hutan dan ketemulah gua. Di gua itulah Ibrahim diletakkan di atas batu. Sedihnya luar biasa, anak dibuang. Tapi zaman sekarang tidak perlu ada peristiwa daruri, anak dibuang, dan sekarang dua punya anak diinjek. Udah diberi, diinjek, dimatiin, karena kagak seneng, bapaknya nggak bawa duit. Ya, ini bukan kagak punya duit, bukan nggak berkecukupan, tapi bagaimana keadaannya kayak demikian. Nah, keadaan itulah yang akhirnya skenario manusia, tipu daya manusia tidak akan mampu mengalahkan tipu daya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, ternyata Ibrahim tumbuh dengan sempurna. Ya, siapa yang merawat? Allah. Caranya bagaimana? Kalau dia lapar, ngisep ibu jari. Jadi Ibrahim kalau lapar itu pada waktu bayi ngisep ibu jari. Jadi kalau ibu ada anak yang ngisep jari, itu biarin, nggak apa-apa itu ya. Siapa tahu gede jadi Ibrahim. Itu contoh itu. Nggak ada kan? Yang sehingga singkat cerita tumbuh jadi anak-anak, bergaulah dengan lingkungan, bergaul dengan macan, dengan singa, dengan ular, dengan burung, dan macam-macam semua, batu. Yang sehingga hafal semua Ibrahim. Bahasa binatang apapun hafal. Tumbuh jadi remaja, dia mencari siapa sebenarnya Tuhan. Dan harus bagaimana. Disembahlah pohon yang gede. Tidak ngedatangin apa-apa. Lihat binatang juga nggak demikian. Terus dia mencari Tuhannya. Sampailah singkat cerita terakhir kepada matahari. Begitu matahari di siang hari sangat luar biasa dan dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Tapi menjelang sore terbenam, hilang. Ah, Tuhanku nggak mungkin harus hilang. Ah, hebat dan cerdas Ibrahim. Kalau ibu pengen untuk kisah ini, silakan ibu baca dalam kitab yang namanya Talabur Mencari Tuhan. Ada terjemahannya Kisah Mencari Tuhan. Bukunya tebelnya sekian. Ya Quran sebulgum maram paruan dikit. Ya, kalau mau khusus tentang kisah tersebut. Oke. Singkat cerita, karena panjang kalau detail Bu ya. Datanglah kedua orang tuanya, rindu pengen lihat tulangnya masih ada enggak gitu dimakan, ternyata hilang. Lah bersyukurlah bahasa kitanya ya, bapak dan ibunya tuh. Jadi udah tenang, anakku benar dimakan oleh mangsa apa saya nggak tahu, binatang apa yang memakan. Tiba-tiba nongol, tidak remaja. Bingung dia, karena bahasa orang nggak ngerti. Ibrahim nggak ngerti. Nah ibunya ngomong, bapaknya ngomong, belum bisa ngomong. Mungkin inilah anakku, karena nggak ada lain yang manusia seperti ini. Semuanya binatang kan? Ah ini berarti anakku ini. Nah, ngomong bahasanya dengan isyarat biasa ya. Kalau ibu kalau haji atau umroh nggak bisa ngerti ya, kayak bahasa isyarat aja lah gitu ya. Kalau mau makan gitu dia minta makan berarti kan gitu, ngerti kok. Ya, jadi nggak sulit. Komunikasi semua organ bisa digunakan. Yang pokok dimengerti oleh lawan bicara.
Nah, maka oleh karena itu ternyata memang diakui itulah anaknya, diajaklah pulang. Yang suasana itu sudah walaupun masih mencekam, tapi tetap masih berani karena Ibrahim sudah gede, remaja. Tidak bisa diajak dialog. Lambat-lambat mengertilah bahasanya. Tetapi selama hidup Ibrahim merasa kurang nyaman. Kenapa? Melihat perbuatan keluarganya sangat berbeda. Ya, di mana batu disembah. Padahal batu mainannya Ibrahim. Ya, kayu disembah, batu dibentuk sedemikian rupa jadi kayak ondel-ondel. Terus disembah. Ibrahim ketawa. Lah ini bapakku kok begini ya? Orang pinter. Kayu pun demikian. Akhirnya Ibrahim memberanikan diri. Kalau ibu mau baca Qur'annya berikutnya surat 42. Surat Maryam ayat 2. Dakwahnya Ibrahim terhadap lingkungan awal di dalam rumah keluarganya. Tapi ini tidak saya tuntasin ya Bu ya. Nanti Ibu teruskan aja nanti. Tapi saya pandu aja dulu. Iqala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wala tubshir wala yughni anka syai'a. Kata Ibrahim, bapakku, kenapa bapak nyembah terhadap sesuatu ini, terhadap benda ini, di mana benda ini tidak mampu mendengar? Gak bisa ngedenger, Pak. Dan juga gak bisa melihat. Dan juga tidak mendatangkan midorat atau manfaat. Bapaknya kaget mendengar omongan Ibrahim. Pinter juga anakku ya. Padahal nggak kuliah dia. Coba nggak kuliah, tapi pinter. Ya Allah, singkat cerita tuh sampai yang akhirnya kiriman yang mesti dimasukkan ke raja, pesenannya itu dipisahkan, diambil, disembunyikan oleh Ibrahim. 2 patung. Dan patung itu namanya Ajar. Patung itu namanya Ajar. Maka Ibrahim bapaknya terkenal dengan nama Ajar. Ya, bapaknya Ibrahim siapa? Ajar. Ajar itu nama patung. Ya, saya ulangi lagi, Ajar itu nama patung. Pesanannya raja. Kemudian disembunyikan. Bapaknya nanya, ini kamu tahu nggak nih? Ini tadinya di sini nih, di meja ini nih, berdua dengan ini nih. Tapi yang satu kok nggak ada. Kamu sembunyikan kemana? Wah, Bapak, nggak boleh gitu dong, Pak. Bukti saya yang menyembunyikan dari mana? Bapak kan tahu, dia bersama sama si ini, yang sebelahnya nih. Tanya aja sama sebelahnya. Wah, goblok tuh, itu kan bisa ngomong loh, pinter juga. Sewot. Bapaknya ngomong, sewot. Bener ya, yang goblok gua atau dia. Kata Ibrahim. Hebat Ibrahim tuh sampai akhirnya benar-benar nggak diberitahu. Kesel. Singkat cerita yang akhirnya sampai-sampai Ibrahim akan diusir. Karena senantiasa menyembah melarang sesembahan dia. Suka ngehina. Ya, suka ngehina. Ibrahim itu ngeledekin terus sama bapaknya itu. Itu dakwahnya cerdas. Ya, tapi walaupun demikian mau digebuk, mau diusir, dia pakai senyum dan salam tetap mendoakan bapaknya. Nah, singkat cerita pada satu ketika yang akhirnya Ibrahim
baru keluar dakwah untuk meluluh lantakan sesembahan yang menjadi kemusyrikan. Dia masuk tanpa ada yang mengetahui. Padahal penjaganya banyak, Bu. Hampir setiap pintu itu tempat ibadah dijaga luar biasa. CCTV-nya juga ada kalau bahasa sekarang. Tapi semua itu diredam oleh Ibrahim. Tadi nggak kelihatan. Lah Ibrahim menghancurkan seluruh isi Tuhan-Tuhan yang ada di tempat ibadah itu. Yang gede keluar kedengaran apa? Enggak. Jatuh berjatuhan begitu keras, enggak kedengaran oleh penjaga. Yang sehingga disisakan satu yang paling besar dengan diselempangkan kampak yang tadi digunakan untuk menghancurkan. Singkat cerita, subuh-subuh ketika akan melakukan ibadah, raja terkejut dan dengan bala tentaranya. Tuhan hancur semua. Tuhan hancur. Dipanggillah penjaga, jawab penjaga kagak tahu, dimarahin semua. Ya, sekarang ini hancur, ya dimarahin semua. Ditangkepin yang ngeledek, ya, yang ngehina terhadap Tuhan ditangkap. Nih, kayak kita sekarang ya, yang ngelurusin ijazah palsu melulu kamu ditangkap sekarang ya, ditangkepin nggak? Tangkap, hukum belum tahu. Sudahlah kayak begitulah si raja itu. Singkat cerita, si bapaknya, siapa namanya? Bapaknya Ibrahim, namanya Tarikh. Saya ulangi lagi, namanya Tarikh. Kalau ajar nama patung. Contoh, di sini ada ibu yang luar biasa, ya, terkenal dengan bikinan combroknya. Sehingga di depan itu orang-orang semua tahu. Itu combrok buatan siapa? Bu Mimin. Maaf kalau yang ada namanya Bu Mimin. Bukan berarti Bu Mimin itu kan combrok ya. Nah, si combrok itu ternyata yang dikenal oleh orang-orang bukan Bu Mimin disebutnya. Bu Combrok. Ya, karena combroknya. Nah, itu si bapaknya Ibrahim juga yang terkenal ajarnya Pak. Singkat cerita akhirnya si Tarikh tadi, wah ini kayaknya nggak jauh kelakuan anak gua ini, katanya Ibrahim dipanggil, dituduh Ibrahim, tapi bukti nggak ada, CCTV nggak ada, bukti yang jaga juga nggak kuat, tapi udah terlanjur ditangkap, pokoknya ditahan. Ya, kayak sekarang ya, pokoknya kalau ditangkap sih tahan dulu lah gitu. Jadi oleh karenanya Ibrahim terus, dan akhirnya apa, diputuskan oleh raja kalau Ibrahim tetap tidak mengaku maka harus dihukum dengan hukum dibakar. Kira-kira kuat nggak ibu? Dibakar mau tambah dosa. Kita mengkabur. Ibrahim nggak gentar, sedikit pun nggak gentar. Karena dia tahu Allah akan menolak. Surat Talak tuh. Jangan sampai lupa tuh ya. Kalau mau ditambahin surat Muhammad ayat 7. Kalau mau ditambahin 47 surat Muhammad ayatnya ayat ke-7. Intan surullaha yansurkum ayat ke-7. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Betul. Iya, betul. Lah iya benar. Lah ya. Aqdamakum. Betul ya.
Jadi orang beriman kalau menjalankan amanah ketentuan Allah, jangan ragu, jangan separuh-separuh ibu ya. Sempurnakan aja, Allah akan ngejamin. Nabi Ibrahim akhirnya dihukum dan dikumpulkan semua kayu bakar, dan Ibrahim diikat dalam satu kursi, ditaruh di tengah-tengah, kemudian nyalakan, dinyalakanlah itu kayu, dibakar. Apa katanya? Allah Ta'ala berfirman, ya nar, hai api, kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kau dan selamatkanlah terhadap Ibrahim. Lah kayak Ibrahim kayak duduk di ruangan Masjid Ibnu Sabil, adem banget pakai AC. Lah udah tenang aja, kosong adem rasanya. Selesai. Adakah yang terluka? Boro-boro terluka, bajunya aja kagak kesentuh. Kaget semua, raja semua, dan semua ahli sihir beriman seketika. Kalau demikian, tetap yang namanya orang yang sudah ketutup sulit, kecuali adab Allah. Sebagaimana sulitnya manusia-manusia sekarang yang diberi kepercayaan merampas seluruh harta milik negeri ini. Ya, sampai ke akarnya dikasihkan ke orang yang agak jelas. Masya Allah. Maka kalau begitu apa yang akan terjadi? Nabi Ibrahim diusir. Pergilah Ibrahim. Dalam perjalanan, singkat cerita, hijrahnya Ibrahim, ternyata ada orang yang simpati dari pemerintahan yang dilalui, karena melihat luar biasanya nampak kejujuran yang diungkapkan, maka diberilah teman namanya Khodimah. Khodimah itu apa? Asisten rumah tangga. Khodimah itu pembantu. Siapa namanya? Hajar itu bukan artinya batu aja ya Bu ya. Hajar itu adalah artinya perubahan. Hajar itu iswad. Hajar aswad batu. Kalau pakai hajar itu hijrah. Gitu ya. Jadi dibawalah singkat cerita nih. Ya, udahlah cukup begitu ya Bu ya. Ini panjang nih waktunya. Tinggal dikit lagi. Nih. Oke. Sampailah dalam satu keluarga, hidup di dalam satu tempat, di mana tempat nyaman dan lebih aman. Tetapi dari kehidupan bergaul dengan Sarah, sudah cukup lama, bertahun-tahun, sampai usia menjelang 100 tahun. Itu udah 100 Bu. Rambut udah putih semua. Si Sarah kisaran 90-an. Tapi belum punya anak. Udah usaha kemana-mana kalau bahasa kita. Ya, dengan bayi tabung aja yang kagak. Karena bayi tabung belum ada di zaman Ibrahim. Akhirnya apa? Benar bikin bayi tabung. Benar. Tapi menawarkan Ibrahim suruh kawin lagi. Dari siapa? Dari seorang istri. Yang mencarikan siapa? Istrinya. Siapa? Sarah. Oh Allah ya Rob, ada gitu istri yang sekarang model begitu? Hah? Gak ada. Ada Inara. Kata Inara, coba kalau gua yang nyariin jujur. Sama-sama tahu. Makanya kamu nggak jujur. Virgo, kan ini Virgo ya? Oke, dan nggak usah ke sana. Akhirnya si Sarah
Kata suaminya, Umi, kita kan anak udah banyak, yang jadi udah banyak, walaupun bukan lahir dari darah daging kita, tapi sama. Sudahlah, nggak usah terpikirkan. Adem banget ya punya suami kayak begitu, suruh kalian lagi kagak mau, coba bayangin aja. Ya kan, adem ya. Ini mau boro-boro, nggak disuruh aja selingkuh katanya. Zaman sekarang, kalau nggak selingkuh berarti diam-diam itu namanya selingkuh ya. Oke, ini terang-terangan. Yang akhirnya singkat cerita, Sarah memaksakan diri meminang Hajar. Ya ukhti, sudikah kiranya kalau kau menjadi istri dari suami? Hajar juga nggak senang. Jangan, aku sudah cukup. Nggak usah. Lah, singkat cerita lah. Kisahnya nggak usah didramatis, cukup ya. Singkat aja ya. Udah, perut aja gitu. Akhirnya Hajar ridho. Sarah pun menawarkan ke suaminya, Abi, aku telah mendapatkan yang insya Allah cocok untuk Abi. Dan itu ibu harus ketahui, jatuh bak langit dengan bumi. Jauh bu, rambutnya juga jauh dibandingkan Sarah. Rambutnya Hajar ngeruil, ngelingkar-lingkar, nggak bisa disisir. Benar, itu kulitnya banget. Nah kalau Sarah putih bagus itu, jadi udah nggak ditandingannya lah. Hanya apa yang dimiliki oleh Hajar. Hajar memiliki senyum yang mematikan. Senyum Hajar itu luar biasa. Begitu keluar tersungging giginya, matilah itu orang. Allah. Oh benar. Itu nggak percaya ya. Makanya hati-hati ya. Kalau bapak-bapak ini sama senyum orang, hati-hati istri orang. Kenapa? Karena dibina dan dipola oleh Hajar dengan Asmaul Husna. Jadi kalau ibu pengen senyumnya memikat semuanya, itu Asmaul Husna. Apa kan? Suami ibu supaya tidak tertarik kepada yang lain, baca, ya, baca Asmaul Husna, aman ibu. Ya, bikin kopi pakai Asmaul Husna, bikin teh manis pakai Asmaul Husna, bikin nasi goreng Asmaul Husna. Mantap deh, aman dah ya. Singkat cerita, itulah Ibrahim memohon atas permintaannya kepada Allah Ta'ala, bihabli minas solihin. Buka surat Ibrahim, surat As-Saffat, surat As-Saffat, surat ke-47 ayat 100. Saffat. As-Saffat yang 47 betul? Oh bukan. Berapa? Muhammad yang betul. 6. As-Saffat. Yang 37 kelebihan 10. Ayat 100. Dan kamu bu, dalam ayat itu Ibrahim memohon kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Jadi bagi ibu, bagi bapak atau suaminya yang selama ini anak kita belum bisa menjadi qurrata ayunin, belum bisa menenangkan jiwa, senantiasa di dalam sholat mohon Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah kami hambamu ya Allah
putra atau putri yang saleh atau solihah. Begitu Bu ya. Nah, singkat cerita langsung dijawab dalam ayat 101-nya, fabassarnahu bigulamin halim. Maka Ibrahim atas ceritanya dikabul oleh Allah Ta'ala, maka diberilah oleh Allah Ta'ala kegembiraan yang akan mendapati seorang putra yang sangat bijak dan peka, saleh, namanya Ismail. Ya, dan itulah kembali lagi itu kepada yang tadi, ya, maka melalui dengan Siti Hajar, maka Ibrahim mampu membuahi Siti Hajar. Cemburukah Sarah? Luar biasa cemburunya. Tadi kan nggak cemburu, tapi begitu lahir Ismail dan nangis, maka nggak kuat jantungnya. Sedikit rasanya ya. Ibrahim itu kan suami yang sama aku. Kenapa Ibrahim kagak bisa sama aneh, tapi sama Sarah kok bisa? Gitu tuh. Diapakan dijambak itu si Hajar? Kagak, jangan gitu ya Bu ya. Kalau gitu kita jangan main jambak-jambak. Lebih baik menangis, mengadu kepada Allah. Ibu linangan air matanya Sarah kalau ditampung di ember berember-ember dia. Iya Bu ya. Tetapi apa yang terjadi? Diijabah juga tuh akhirnya. Karena ceritanya ke Allah Ta'ala diijabah. Tapi sebelum diijabah, Allah Ta'ala merintahkan pada Ibrahim, Allah Ta'ala, pisahkan istrimu, Hajar bawa sana dengan anaknya, supaya jangan terlalu terluka itu istrimu Sarah. Gitu, karena satu rumah, berat lah Ibu, berat mau ngerendam terus itu, baknya nggak bisa lah, panas deh. Ini dipisahkan, dibawa, nggak pernah nanya mau dibawa kemana Bang Im, katanya Hajar. Enggak kedengeran gitu, bawa aja, nurut. Dibawalah ke lembah Baka, disitulah yang kita kenal dengan Makkah. Ya, diletakkanlah di situ tuh, ya, di tempat sa'i itu kalau sekarang itu ya, hidupnya di lingkaran Ka'bah tuh. Jadi Ismail besar di situ tuh, ya, Siti Hajar besar di situ, meninggal juga di situ. Ya, tidak ada istri Nabi dan yang lainnya kecuali Hajar yang menempati di pas Ka'bah. Jadi kalau Ibu nanti di sana, Ka'bah itu adalah separuh sedikit ada makamnya Siti Hajar. Ya, yang kita kenal dengan Hijr Ismail dekat situ. Nah, singkat cerita yang akhirnya apa yang terjadi? Buka surat Ibrahim. Surat Ibrahim. Surat 15. Ya, dikit lagi aja tambah 5 menit. Di surat 14 Al-Hijr. Ayatnya ayat ke-35 kalau nggak salah. Iya. Oke. Ketemu ya. Ketika akan meletakkan, meninggalkan Hajar dan Ismail, Ibrahim berdoa, menitipkan ke Allah Ta'ala, berdoa, ya Allah ya Rabb, jadikanlah tempat ini penuh kedamaian, ketentraman. Gitu tuh. Jadi kalau Ibu menempati suatu tempat, doanya begitu, Bu ya. Kemudian apa? Kenapa demikian? Dan jauhkan anak istriku dari nyembah berhala. Jangan ngikutin berhala sekarang ya. Jangan kepercaya ke dukun, ke orang pintar, bohong semua.
Ya, nyembahlah ke Allah, jadikan. Kenapa demikian? Karena itu berhala senantiasa menyesatkan kepada umumnya orang. Ya Allah, tuh hebat tuh. Udah tuh sampai situ dulu tuh ya. Baru diletakkan. Waktu ditinggalkan itu, mau ditinggalkan, nanya baru si Hajar. Abi, suamiku, kau meletakkan kami berdua, apakah kehendakmu atau kehendak Allah? Perintah Allah kah kau yang melakukan itu? Masya Allah. Kalau kita mau lu gila, lu tinggalin gua di sini lo. Tempatnya kagak ada, katanya kan gitu. Boro-boro rumah, bukan kagak ada, gila. Lu mau membunuh kami? Enggak ada. Nah, jadi kalau jadi istri itu begitu, Bu ya. Kalau sudah tauhidnya benar, fitrahnya benar, la ilaha illallahnya benar, selalu sandarannya ke Allah Ta'ala. Lah dijawab sama Ibrahim, ya ummi sahih, hada min amri rabbina. Istriku Hajar, benar ini perintah dari Allah. Apa jawaban lanjutnya? Idhab bisur'ah wala tanduruna. Kalau begitu tinggal berdua, jangan kau lihat lagi kamu. Masya Allah. Hebat tuh Bu ya. Nah ini baru separuh. Kalau diteruskan nanti sampai setengah 12 lebih. Kurang. Masih juga selesai. Karena ada perjalanan Safa Marwah. Ya, baru kita ke Sa'i. Dari Sa'i itu baru ke medan juang di bawah perintah karena kangen, dan ternyata kangennya untuk menyembelih putranya. Dibawalah itu Ismail ke Mina ya untuk disembelih. Coba tuh ya, di perjalanan itu nanti dihadang oleh setan. Ada setan besar, ada setan sedang, ada setan kecil. Ya, namanya Jamarot. Gitu tuh. Sampai sukses dari melawan setan, baru disembelih. Jadilah kibas. Lama. Ya. Jadi akhirnya nggak mungkin sampai tuntas, sampailah kepada Ibrahim mendoakan saja. Apa? Ketika meninggalkan dan saat akan belok dari satu batu yang nggak terlihat, Ibrahim hatinya nggak kuat sebagai manusia. Baru kesenangan yang diberikan oleh Allah Ta'ala harus terpisah. Ya, tapi apa yang terjadi? Nyesel? Enggak, dia angkat kedua tangannya, dititipkanlah kepada Allah, bukan ke Pak RW. Ya, Bu. Kalau ibu nitipkan anak jangan ke Pak RW, ke siapa? Oh. Itu doanya catat dan nanti dihafal. Surat Ibrahim 103. Hafal itu, Bu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi di jar'in inda baitikal muharram. Kamu ya? Kamu gak, Bu? 103. Sofat. Surat As-Sofat 37. As-Sofat. Iya, surat 37 yang tadi. Kamu? Bukan benar Ibrahim, Bu. Ibrahim benar, Bu. Bukan As-Sofat. As-Sofat mah sembelih. Ibrahim benar Ibrahim. Ibrahim terus. Tadi 3 berapa, Bu? Yang pertama 35, 36, 37. Betul. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Betul. Betul nggak, Bu?
Masa Bu? Bener kan? Iya. Udah ya. Yang artinya, wahai Tuhan kami, aku titipkan istri dan anakku kepadamu ya Allah. Yang kuletakkan di lembah yang namanya lembah Baka, yang sekarang namanya Makatul Mukarramah. Di mana lembah itu tidak ada satupun pohon, nggak ada. Dan di sisi rumahmu yang mulia, Baitul Haram. Maka oleh karena itu ya Allah, jadikanlah anak dan istriku menjadi orang yang senantiasa mendirikan salat. Atau jadi yang lain, jangan, jadilah anak saleh. Kalau anak soleh otomatis tahu diri. Begitu tuh, ya. Kemudian ya Allah, selain senantiasa menegakkan salat, dan jadikanlah hati mereka orang-orang yang melihat terhadap istri dan anakku rasa ingin bergabung, condong, senang. Makanya sampai sekarang yang namanya Makatul Mukarramah, ya, semua orang senang dari seluruh dunia. Pengen, walaupun udah berkali-kali. Ya Allah, luar biasa Ibu, ya. Nah itu doanya Ibrahim. Dan ya Allah, berilah mereka berdua rizki terutama dari segala macam buah-buahan. Tuh Ibu, kalau di tanah haram, buah apa aja yang Ibu nyidam ada. Ya, ada. Asal jangan nyidamnya tukeran suami dengan polisi, jangan. Ya, jangan. Nah apa tuh? Yang sekarang akhirnya kita Ibu bisa saksikan real. Misal, anggur asli Indonesia itu ada di tanah haram. Ibu kangen siang hari pengen anggur asli Indonesia yang digeprek dengan gula merah sawit. Ya, Masya Allah, itu namanya gowok. Iya kan? Iya itu Ibu, enak itu. Itu kagak ada sekarang, udah sulit nyarinya di kita. Di tanah haram ada. Buktikan kalau nggak percaya. Benar. Itu doanya Nabi Ibrahim. Dan mudah-mudahan anak dan istriku mampu bersyukur, berterima kasih. Jadi ujung dari segala amalia kita, ketakwaan itu adalah bersyukur. Maka syukur itu sulit. Walaupun Ibu punya suaminya syukur tiap hari ada. Ya, tapi sulit. Maka oleh karena itu Rasulullah diajarkan untuk bersyukur. Ya, dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, doa redaksinya diajarkan oleh Allah Ta'ala cara bersyukur. Setiap ba'da sholat Ibu diperintahkan untuk berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi mudah-mudahan kita pun bersyukur. Sekecil apapun nikmat yang kita terima, tidak pernah mengeluh sah, tapi alhamdulillah bersyukur. Dan barang siapa yang senantiasa mampu melakukan terima kasih tahu diri, maka akan dimakmurkan oleh Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Bila Ibu mengingkari nikmat Allah, adab Allah sangat keras. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah merahmati. Dan kajian ini sampai di sini mungkin, walaupun kita tidak tuntas sampai Ibrahim menyembelih putranya. Tapi catatan, saya garis bawahi ayatnya surat Al-Hajj ayat 37. Garis bawahi dulu Bu ya, ayatnya surat ke-22 ayat 37.
Allah tidak membutuhkan daging, ya, tidak butuh itunya, tapi yang dibutuhkan ketakwaan. Saya garis bawahi ketakwaan. Hadisnya catat Ibu, catat. Hadisnya di Bulughul Maram, hadis ke 1374. Saya ulangi lagi. Hadisnya di Bulughul Maram, hadis 1374. Kalau ibu ada ke lapangan untuk berkorban, ternyata tidak melakukan, maka tidak layak jadi umat Muhammad. Nggak patut sholat di musolanya. Ya, jadi nggak dianggap. Nah, mudah-mudahan ibu yang memiliki kelapangan bisa melakukan korban sebagaimana Ismail dan Nabi mencontohkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.